Lalu, soal gosip narkoba dan ijazah palsu, yang sama sekali tak punya bukti valid, cukup menunjukkan bahwa Riflay tak lebih dari penyebar hoaks yang menyamar sebagai intelektual. Apakah ini cara seorang ahli hukum tata negara menjaga kredibilitas dirinya? Jelas tidak. Ini cuma operasi pencemaran nama baik yang dikemas rapi dengan jargon hukum supaya terlihat profesional. Tidak kalah penting, klaim mengaitkan Gibran dengan akun Fufu Fafa yang tidak jelas sumbernya adalah contoh klasik framing yang berbahaya. Framing seperti ini bukan hanya merusak nama baik, tapi juga menimbulkan keraguan yang tak perlu di masyarakat. Efek domino dari tuduhan tanpa dasar ini bisa menggerogoti kepercayaan publik terhadap pejabat yang sebenarnya sedang bekerja. Kalau ini dibiarkan, siapa lagi yang akan aman dari serangan fitnah berbasis spekulasi dan gosip yang dibungkus dengan istilah hukum? Bukankah seharusnya seorang pengamat dan akademisi jadi benteng terhadap praktik semacam ini, bukan pelaku? Singkatnya, Riflay Harun sedang memainkan permainan berbahaya yang berpotensi merusak tatanan demokrasi dan hukum. Dan kalau kita diam saja, berarti kita membiarkan pengkhianatan intelektual merajalela. Itu sebabnya narasi ini penting sebagai tameng dan tamparan balik untuk membela Gibran, sekaligus menegaskan bahwa klaim tanpa bukti dan framing hukum semena-mena tak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Riflay, berhentilah sebelum kau tenggelam dalam kebohongan sendiri. Tentu saja, ini bukan sekadar soal membela satu nama atau figur publik, tapi soal menjaga integritas ruang publik kita dari serangan fitnah yang dikemas ilmiah, tapi sesungguhnya beracun. Kalau Riflay Harun benar-benar ahli hukum tata negara, mestinya dia paham betul bahwa tuduhan tanpa bukti itu bukan cuma salah secara etika, tapi juga berpotensi melanggar hukum. Dia memainkan isu makzulkan Gibran, seolah itu alat politik mainan. Padahal institusi negara dan mekanisme hukum yang berlaku punya proses dan standar yang tidak bisa digoreng sesuka hati. Ketidaktahuan atau ketidakjujuran yang sengaja ditampilkan dalam narasinya jelas-jelas menunjukkan niat buruk untuk mendiskreditkan tanpa dasar yang kuat. Lebih parah lagi, dia tak segan-segan membawa isu-isu sensitif seperti narkoba dan ijazah palsu yang sama sekali tidak punya dasar valid, dan ini jelas melewati batas kritik konstruktif jadi fitnah. Sementara, tuduhan spekulatif soal putusan MK hanya menambah gambaran bahwa Riflay sedang memainkan permainan kotor untuk mengacaukan persepsi publik. Kalau ini dibiarkan, bukan hanya Gibran yang dirugikan, tapi demokrasi dan hukum di negeri ini akan terus diinjak-injak oleh mereka yang merasa bisa menunggangi opini publik dengan kebohongan berlapis-lapis. Riflay harus tahu kedok ahli dan akademisi tak akan bisa menyembunyikan fitnah dan kebohongan yang dia sebarkan. Saatnya publik menuntut akuntabilitas dan kejujuran, bukan sekadar teori dan jargon hukum yang dipelintir demi agenda tersembunyi. Jadi, yang klaim-mengklaim soal Gibran harus diproses secara hukum yang benar, bukan berdasarkan gosip atau framing murahan. Dan bagi Riflay, lebih baik berhenti meracuni demokrasi dengan kebohongan yang berbalut kata-kata cerdas. Oke, kita tutup dengan kalimat yang pas. Kalau Riflay Harun merasa dirinya ahli hukum tata negara yang benar-benar berdedikasi, mestinya dia pakai keahliannya itu untuk mengedukasi, bukan mengedukasi kebohongan. Karena nyatanya, yang dia lakukan lebih mirip tukang sulap politik yang lebih jago sulap ilusi ketimbang menegakkan hukum. Sebab, dalam dunia yang nyata, bukan dunia drama yang dia ciptakan, hukum itu ada untuk ditegakkan berdasarkan fakta, bukan fitnah. Proses hukum itu butuh bukti, bukan gosip yang disusun seperti skrip sinetron murahan. Jadi, kalau memang ingin berperan sebagai ahli, pertama-tama kuasai dulu fakta dan jangan jadi pembawa bencana moral yang membungkus kebohongan dengan jargon akademis. Kalau ingin diingat sebagai ahli, jadilah ahli yang membangun, bukan yang merobohkan dengan cara kotor. Karena rakyat kita sudah cukup cerdas untuk membedakan mana kritik yang sehat dan mana kampanye hitam yang menyamar jadi wacana akademik. Akhir kata, jangan sampai kita terjebak dalam permainan kata-kata yang hanya memperlihatkan kehebatan berpura-pura. Karena di balik segala kehebatan itu, yang tersisa cuma kehampaan kredibilitas dan kepercayaan publik. Jadi Riflay, sekali lagi, kalau memang ahli, buktikan dengan integritas, bukan dengan fitnah. Karena demokrasi tidak butuh tukang fitnah, tapi pejuang keadilan. Dan itu jauh lebih sulit daripada sekadar bikin narasi bombastis tanpa fakta. Sampai di sini dulu, karena buat membuka kedok kebohongan yang lain, kita butuh lebih banyak bukti daripada sekadar ocehan yang asal-asalan. Tapi kalau kamu mau, saya siap melanjutkan pembongkaran ini kapan saja.